Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reji dari tingkat 2 kelas B, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas video, yaitu matkul AIK 3. Ya, ini mempresentasikan tentang eh, resume dari sebuah jurnal yang saya akan jelaskan, yaitu jurnalnya yang berjudul Kontribusi Islam Terhadap Perkembangan Sains dan Teknologi Abad 21. Penulisnya Mercy Aprilia, Puji Rahayu, dan Mahfud Masyuri Mahfud. Volume ke-27, Pembahasan Kontribusi Islam Terhadap Perkembangan Sains dan Teknologi Abad 21. Nah, yang pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita senantiasa sehat walafiat. Langsung saja kepada materinya yaitu yang pertama ada sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Nah, pada dasarnya menurut mayoritas ilmuwan muslim dalam penelitiannya selalu mengedepankan kebutuhan yang berhubungan dengan tujuan syariah. Namun, ada pula penelitian yang terinspirasi dari ayat Al-Quran yang dapat dikaji lebih lanjut secara ilmiah dan berkaitan dengan saintek. Seperti halnya Al-Khawarizmi, beliau mengembangkan aljabar karena ingin membantu memudahkan manusia khususnya umat Islam dalam membagikan hak waris secara akurat. Adapun ditemukan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memberikan ayat-ayat ayat-ayat Al-Quran yang memberikan inspirasi tentang penelitian saintek. Salah satunya ada pada surah Al-Insan ayat 17 yang berbunyi, di surga itu mereka diberi segelas minum yang campurannya adalah jahe. Adanya peranan dari ilmuwan muslim mulai ilmu agama sampai kepada ilmu pengetahuan alam dan dari sini terlihat bahwa Islam itu sangat berjasa dalam rangka menyatukan akal dengan alam, menetapkan kemandirian akal, menetapkan keberadaan hukum alam yang pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala serta telah mampu mendamaikan akal dengan iman dan filsafat dengan agama, sedangkan bangsa barat masih membuat stereotip yang memisahkan antara akal dan iman serta eh, filsafat dengan agama. Selanjutnya, bagian kedua, peta kajian Islam dalam bidang sains. Yang pertama, bidang akidah, syariah, dan akhlak. Akidah sebagai objek kajian Islam merupakan hal yang sangat fundamental dan mendasar. Isi kandungan seluruh kitab samawi termasuk Al-Quran pertama kali mengandung makna akidah. Kajian utama akidah adalah rukun iman yang terdiri dari 6 hal. Maksud dan tujuan kajian akidah adalah mentauhidkan atau mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat penguasa alam semesta. Tauhid akan mempersatukan umat manusia yang terbagi ke dalam beberapa etnis, golongan, bahasa, ras, dan suku bangsa. Syariah merupakan objek kajian studi Islam yang sangat penting. Syariah menepati urutan kedua setelah akidah dalam semua referensi kajian Islam. Syariah meliputi aspek kehidupan manusia secara langsung atau secara tidak langsung. Kandungan dari kajian syariah menurut William dalam Gunawan 2019 terdiri dari ibadah, muamalah, perintah berbuat baik atau amar ma'ruf, dan yang terakhir larangan berbuat kemungkaran, nahi
nahi nahian al-munkar. Nah, yang pertama tadi itu adalah ibadah ya, yang dimaksud ibadah itu yaitu perbuatan dalam melaksanakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Contohnya seperti beribadah, sholat, baca Al-Quran, itu kan kayak kita ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu wa taala atau berkomunikasi secara langsung gitu. Dengan berdoa bisa juga. Nah, yang kedua, muamalah yaitu maksudnya bentuk hubungan manusia dengan manusia yang lain, baik seagama maupun antar umat yang berlainan agama. Lalu yang ketiga itu berbuat baik ya. Kita tahu berbuat baik itu emang untuk bekal juga amal kita di akhirat nanti. Nah, yang keempat itu larangan berbuat kemungkaran, yang intinya kita bisa menjauhi semua larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke bagian ketiga yaitu pendidikan, sains, dan lain-lain. Kajian pendidikan merupakan kajian yang melandasi seluruh kajian yang lain. Al-Quran diturunkan dengan pesan pertama bernuansa pendidikan yaitu Iqra, bacalah. Di antara sekian banyak tujuan pendidikan adalah mewujudkan manusia yang baik sebagai hamba Allah yang menjalani kehidupan dengan semangat pengabdian atau ibadah kepadanya atau kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa ritual ubudiyah maupun interaksi sosial muamalah. Jalal 1988. Nah, selanjutnya kaitannya dengan pengembangan sains Islam dengan Al-Quran merupakan induk dari semua sains yang telah berkembang maupun yang belum ditemukan oleh manusia. Ayat yang turun pertama kali memberikan isyarat bahwa alam semesta mengandung nilai-nilai pengetahuan yang senantiasa memerlukan penelitian. Hasil penelitian para ilmuwan melahirkan beberapa disiplin ilmu yang menakjubkan seperti nah, ilmu astronomi, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu sejarah, dan ilmu ekonomi. Yang dimaksud ilmu astronomi itu yaitu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pergerakan dan penyebaran benda-benda langit. Banyak ditemukan dalam ayat Al-Quran, diantaranya berbunyi, maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Qs Qaf ayat 6. Nah, yang selanjutnya ilmu fisika, yaitu ilmu fisika yang menyelidiki dan mengamati fenomena dari benda-benda yang tidak bernyawa. Nah, dalam hal ini tercantum juga dalam Al-Quran yang berbunyi, Allah cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya adalah Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. IS Al-Nur ayat 35. Yang selanjutnya ilmu matematika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bilangan.
Dalam Qiyas Al-Kahfi dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 19 Allah berfirman, dan demikian kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan, kamu tidak mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun." Lalu yang selanjutnya ilmu sejarah, yaitu ilmu yang mempelajari latar belakang kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan kemajuan-kemajuannya. Dalam Quran surat At-Tin 1-8 Allah berfirman, ayat 1, demi buah tin dan buah zaitun. Yang ayat kedua, dan demi bukit Sinai. Ayat ketiga, eh, dan demi kota Mekah ini yang aman. Yang ayat keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang ayat kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Yang ayat keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat ketujuh, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterang-terangan itu. Yang ayat ke-8, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah, lalu dilanjut kepada ilmu ekonomi, yaitu ilmu yang mempelajari sistem kebutuhan manusia. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dalam kurung kebahagiaan negara akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, lalu dilanjut ke bagian 4, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari resum yang saya ambil, yaitu objek pokok kajian Islam al-dirasat al-Islamiyah yang terdiri dari akidah, syariah, akhlak, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum merupakan satu kesatuan yang integral. Objek-objek tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, memerlukan pendekatan kajian yang disimultan dan kompresif untuk memperoleh pemahaman yang sempurna terhadap objek-objek tersebut. Sekalipun kekuasaan Islam secara mutlak tidak lagi menjadi number one atau nomor satu di dunia, namun ajaran-ajaran Islam yang telah tersebar ke berbagai penjuru dunia merupakan mutiara bagi peradaban dunia. Maka patut dicatat bahwa sekalipun ilmuwan-ilmuwan Barat yang menjadi kiblat ilmu pengetahuan dan peradaban yang sebenarnya dimotori oleh keilmuan Islam zaman dahulu, terutama di bidang hukum, hukum Islam sangat banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan tatanan hukum di dunia. Sebab hukum Islam sangat elastis, dapat bercampur padu dengan hukum-hukum lainnya, termasuk di Indonesia, termasuk kompilasi hukum Islam.
Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya atau banyak kekurangannya, karena saya juga masih tahap belajar ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.